Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin dan hadirat jamaah majelis ta'lim, majelis kuliah maghrib yang sama-sama dirahmati, diberkati, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah, dan kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan rahmatnya. Dengan rahmat Allah kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, sigar bugar, dapat melaksanakan sebuah titah perintah. Lebih-lebih kita sekarang malam ini telah berada di malam puncaknya Rabiul Awal, itu 12 Rabiul Awal, di mana terjadinya peristiwa yang menggemparkan langit dan bumi, yaitu peristiwa kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian mari kita bersama-sama untuk memperbaharui niat i'tikaf kita mumpung kita dalam masjid rumah Allah. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati aku i'tikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya kita konsentrasikan pikiran kita, hati kita untuk memperhatikan, menghayati dan mengagungkan, mentadaburi serta mengimani dan mengamalkan kemuliaan mujizat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang terkandung dalam kitab Hidayatus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Imam Syekh Abdul Samad Al-Palembani rahimahullah ta'ala qala. Halaman 54 bawah. Setelah itu dalam kurung, maka engkau memberi salam. Jadi setelah kita membaca tasbih yang terakhir di tasyahud akhir sebanyak 10 kali, lalu kita memberi salam. Kemudian maka engkau perbuat 2 rakaat lagi. Engkau perbuat 2 rakaat lagi karena sembahyang malam, tasbih sembahyang malam itu 2 rakaat, 4 rakaat 2 kali salam. Seperti kelakuan 2 rakaat yang tersebut itu juga. Artinya ayatnya, surahnya, tasbihnya sama di rakaat pertama. Maka jadilah 4 rakaat itu 2 tasyahud dan 2 salam. 2 tasyahud dan 2 salam. Jikalau engkau kehendaki 1 salam dan 1 tasyahud juga, maka tatkala selesai engkau daripada rakaat yang kedua itu serta tasbihnya, maka engkau bangkit pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Artinya tergantung pilihan kita. Kalau kita sholat tasbih pada malam hari 4 rakaat itu 2 salam, 2 tasyahud, 2 salam. Tasbihnya 4 rakaat itu jumlahnya 300 tasbih. Dan bila kita hendak 1 rakaat 4 rakaat 1 salam, bila 4 rakaat 1 salam itu di siang hari lah, di siang hari tetap juga jumlahnya tasbihnya tetap 300. Maka serta engkau baca tasbihnya seperti yang tersebut itu, maka lagi membaca tasyahud, maka lalu memberi salam, 1 kali salam sembahyang siang.
Ini di antara sekian banyaknya salat-salat sunnah yang dilaksanakan oleh orang-orang yang terdahulu oleh Rasulullah SAW. Bahkan surahnya, ayatnya orang berhari itu Yasin, Tabarak, Waqiah, Ad-Dukhan. Sedangkan tasbihnya aja 300 sudah bersetengah jam, ditambah surahnya panjang-panjang. Itu bagi orang yang terdahulu merupakan hal yang ringan. Nah, jadi kalau kita bercermin memandang kepada orang-orang bahari, kita akan ada ujung kukunya. Jadi tidak ada yang kita banggakan. Ternyata sedikit benar salat kita, sedikit benar ayat yang kita baca. Kalau kita bercermin, kita bandingkan dengan orang-orang terdahulu. Nah, maka jadilah perhimpunan tasbih di dalam 4 rakaat itu 300 tasbih. Jadi 300 tasbih berarti 1 rakaatnya 75. Dan barang siapa lupa akan membaca tasbih itu pada tempatnya, maka hendaklah diperdapatkan pada rukun yang kemudian supaya genap bilangannya itu 300. Jadi mau kada mau, siap kada siap, harus genap 300. Bila kurang, tambahi. Di mana kita menambahi? Di saat waktu ada rukun-rukun selanjutnya. Jadi harus genap 300, bila kurang tambahi. Diperdapati di rukun-rukun yang akan datang. Nah, inilah riwayat yang pertama yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi jarang kita pakai riwayat Abdullah bin Abbas ini. Kenapa? Karena riwayat Abdullah bin Abbas itu 25 kali berdiri tasbihnya di rakaat pertama. Setelah kita bertakbir, kemudian doa iftitah, baca Fatihah, baca surah, lalu di akhir surah kita membaca tasbih. 15 sebelum Fatihah membaca 10. Berarti 25 kali tasbih berdiri di rakaat pertama. Jadi selanjutnya 10 dan di tasyahud akhir di naik rakaat ketiga itu kada berduduk istirahat, langsung bangkit. Adapun riwayat kedua yang sering kita pakai itu riwayat Ibnul Mubarak. Riwayat Ibnu Mubarak di atas 15 habis baca surah, bacalah tasbihnya 15 kali. Kemudian turun, rokok, tidak, sujud, semuanya 10, tapi pakai duduk istirahat. Hendak naik di rakaat kedua, di tasyahud, setelah sujud yang kedua, bagi sujud kedua kita istirahat, baca tasbih pulang 10. Itu bedanya lah antara Abdullah bin Abbas, mamarina Nabi, dengan Ibnul Mubarak. Abdullah bin Abbas 25 di atas berdiri, selanjutnya 10 tapi tanpa duduk istirahat. Adapun Ibnu Mubarak yang sering kita lakukan 15 berdiri tasbihnya, selanjutnya rukuk, tidak, sujud itu 10. Tapi di saat waktu bangkit hendak naik, kita istirahat dulu, baca lagi tasbihnya 10. Jumlah semua tetap sama 300 tasbih. Ini nih Pak, kurang hari-hari menggawe sesepuh kita nang bahari minimal seminggu sekali. Jadi riwayat Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda, bagi mamanya itu paman lah, mamanya itu mamarina Rasulullah yang bernama Sayyidina Abbas. Artinya nang
ittifaq ulama memarina Nabi itu nang pasli Islam dua, Sayyidina Hamzah lawan Sayyidina Abbas lalakiannya. Adapun yang wajib masuk neraka satu, yaitu Abu Lahab. Adapun yang diragukan keimanannya adalah Abu Talib. Jadi Sayyidina Abbas ini pamannya Rasulullah dan sanak Abdullah. Jadi di saat waktu Nabi kita menjadi khalifah, menjadi khalifatul muslimin, pimpinan seluruh Islam, Sayyidina Abbas ini pernah mengajukan permohonan untuk dijadikan gubernur, tapi ditolak oleh Nabi, ditolak oleh Rasulullah. Ujar Nabi, di dalam Islam tidak ada permohonan, tidak ada permintaan untuk jabatan. Kada jadi, pada anak-anakan nih kan rajanya, presidennya Abdullah bin Abbas hendak memohon, mumpung anak-anakan duduk di atasnya, hendak minta jabatan sebagai gubernur, ditolak oleh Nabi. Jadi kita baca hadisnya lah. Sayyidina Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib, ala u'tika ala annahuka ala ahbuka bisyai'in ija anta fa'atahu ghafarallahu laka dzambaka awalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khatahu wa amdahu sirrahu wa alaniyatahu sagirahu wa kabirahu tusalli arba rakatin taqra'u fi kulli rakatin fatihatal kitab wa surati fa ija faragta minal qiraati fi awwali rakatin wa anta qaimun taqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsata asyrata marratan summa tarka'u fataqulu asran summa tarfa'u fataquluha asran summa tasjudu fataquluha asran summa tarfa'u minas sujudi fataquluha asran summa tasjudu fataquluha asran summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fataquluha khasran fadzalika hamsul wa sab'una fi kulli rakatin taf'alu dzalika fi arba'i rakatin in istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin fa'al fa illam taf'al fa fi jumu'atin marratan fa illam taf'al fa fi umrika marratan. Panjang hadisnya lah, jelas benar Nabi melajari kemansidin. Artinya, hai mamaku, wahai pamanku, adalah aku hendak memberi akan dikau. Ini kalimatnya kalimat 200 tahun liwat lah, nang kada beritik kuma. Kalimatnya adalah aku hendak memberi akan dikau, adalah aku anugerahi akan dikau, adalah aku kasih akan dikau, dengan suatu apabila engkau kerjakan akan dia, niscaya diampuni Allah bagimu akan dosamu, awalnya dan akhirnya. Nah, kita persingkat bahasanya lah, paman ulun hendak mengajari pian, hendak melajari pian pamane amalan salat yang namanya salat tasbih. Itu narikasnya. Kalau di sini lapah dipaham memang. Hai mamaku, adalah aku hendak memberi akan dikau, adalah aku nanugerahi akan dikau, adalah aku kasih akan dikau, dengan suatu apabila engkau kerjakan akan dia, niscaya diampuni Allah bagimu akan dosamu awalnya dan akhirnya. Itu bahasa orang bahari nang 200 tahun nang lewat kada pernah sekolah formal. Kada pernah sekolah SMP, kada pernah sekolah SMA, jadi kata-katanya tanpa ada titik koma, ngalih dipaham. Jadi bila pian nih pamane artinya menggawi naul bariakan ini dosa pian diampuni Allah, dosamu awalnya dan akhirnya, sadianya dan baharunya.
Artinya sedianya dan baharunya diampuni Allah, tersalahnya dan senghajanya diampuni Allah, sama ada tersembunyi atau nyata nampak diampuni Allah, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Ini hebatnya lah. Dosa besar terampuni oleh sholat tasbih. Biasanya syarat apa dosa besar itu syaratnya harus tobat dan melengkapi syarat-syarat tobat. Ini sholat tasbih mampu menghapus dosa besar. Dosa kecil, dosa besar, nada dahulu, akan datang, dan tersembunyi, dan nampak, dan rahasia. Yaitu bahwa engkau perbuat sembahyang 4 rakaat, gawi pamanlah sembahyang 4 rakaat pian. Maka engkau baca pada tiap-tiap rakaat akan Fatihah dan surah. Maka apabila engkau selesai daripada bacaan pada rakaat yang pertama, itu padahal engkau berdiri, masih berdiri lah, membaca surah, maka engkau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian maka engkau ruku, maka engkau baca akan tasbih subhana rabbil azim lah, baca tasbihnya subhana rabbil azim. Kemudian bacalah tasbih 10 kali. 15 tambah 10 25. Waktu berdiri 15, kemudian ruku 10 25. Nah, kemudian maka engkau angkat kepalamu, maka engkau kata padahal berdiri akan tasbih i'tidal, sami Allahu liman hamidah 25 tambah 10 35. Kemudian maka engkau sujud, maka dibaca olehmu akan tasbih itu 10 kali 45. Kemudian maka engkau sujud yang kedua, kemudian angkat kepalamu padahal engkau duduk akan tasbih, duduk antara dua sujud ini lah, padahal engkau duduk, maka baca lagi tasbih 10 55, duduk antara dua sujud 55. Nah, kemudian maka engkau angkat kepalamu, maka engkau baca akan tasbih 10 kali. Ini sujud lagi yang kedua nih, sujud yang kedua menjadi 65. Maka jadilah demikian itu, angkat kepalamu di dalam sujud yang kedua, tasbih itu 10 kali. Jadilah demikian itu di dalam tiap-tiap 1 rakaat 75 kali. 15, 10, 10, 10, 10 jumlahnya 75 kali. Maka engkau perbuat yang demikian itu di dalam 4 rakaat. Maka jikalau puasa mun pian kawa ujar Nabi pamanai boleh sanggup bilang kau puasa berbuat akan yang demikian itu pada tiap-tiap hari, maka perbuatlah sembahyang tasbih hari-hari. Digawe oleh orang-orang bahari nah hari-hari menggawe tasbih. Hari-hari maka perbuat olehmu di dalam tiap-tiap 1 Jumat sekali. Jadi bila kada sanggup hari-hari, seminggu sekali. Maka perbuat olehmu akan yang demikian itu di dalam tiap-tiap sebulan sekali. Bila kada kau hari-hari, seminggu sekali. Bila kada kau seminggu sekali, sebulan sekali. Maka perbuat olehmu akan dia di dalam tiap-tiap 1 tahun sekali. Hari-hari kada sanggup, gawi seminggu sekali. Seminggu sekali kada mampu, gawi sebulan sekali. Sebulan sekali kada mampu juga, gawi 1 tahun sekali. Nah, 1 tahun sekali kada kawa juga, ini seumur hidup sekali nih. Nah, 1 tahun sekali. Maka jikalau tidak kuasa engkau perbuat akan yang demikian itu 1 tahun sekali, maka engkau perbuat yang demikian itu seumur hidup sekali. Bila kada ke masjid,
bulan Syaban seumuran kada sekali-kali. Itu di nisfu Syaban itu kada ada perintah untuk salat tasbih. Kenapa? Karena masyarakat itu bebawaan bagi kita yang lemah melaksanakan sholat panjang, sholat tasbih. Kita sehari sekali kada mampu, seminggu sekali kada sanggup, sebulan sekali kada kawa, setahun sekali kada kawa juga, seumur hidup barang sekali. Nah itu masyarakat mengajak orang yang kada sanggup seumur hidup sekali, nang kada sanggup setahun sekali, ayo kita ke masjidan, kita bersama-sama melaksanakan sholat tasbih nang sangkut dalam setahun sekali. Bilanya kada hadir malam itu berarti menunggu seumur hidup lagi. Kenapa Rasulullah saking menganjurkan kepada Mamarin Hasirin? Karena luar biasa salat yang paling dahsyat, salat yang paling besar, sampai dosa besar kalau dihapusnya. Jadi seumur hidup sekali. Maka barang siapa mengerjakan akan sembahyang tasbih itu, niscaya diampuni Allah baginya akan segala dosanya, dan jika ada dosanya itu seperti buih di laut. Jadi saking banyaknya adalah kada kau dihitung lagi, kayak buih di laut. Dan seperti pasir yang di padang, pasir yang di pantai. Berapa jumlah pasir, saking banyaknya dosa kita saya itu banyaknya. Sekalipun demikianlah tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh Abu Talib Al-Maki, tokoh Madinah, tokoh Mekah, Abu Talib Al-Maki, di dalam kitab Qautul Qulub, pengarangnya Syekh Abu Talib Al-Maki, yustahabbu lahu ayyusalliya salat tasbih fi kulli jum'atin maratan naharan wa maratan lailan, wa hiya salasu mi'ati tasbihatin fi arba'i raka'atin in sallaha naharan la yafsilu bainaha bitaslimin, wa in sallaha lailan sallama fiha salamain. Ini menurut Imam Abu Talib Al-Maki yang termaktub dalam kitab Qautul Qulub. Kata Sidin, sunat bagi seseorang sembahyang ia akan sembahyang tasbih pada tiap-tiap hari Jumat 2 kali. Berarti seminggu sekali lah, 2 kali seminggu. Tiap-tiap hari Jumat 2 kali. Sekali pada siang dan sekali pada malam. Bagi kita yang sudah latihan, sudah terbiasa, itu gawi siang sekali, malam sekali sholat tasbih. Dan kita sudah pensiun, usia sudah tua, cucu ganalan, sibuk kada lagi, lawan kada kulir, gawi 2 kali seminggu. Kita pandang perintah Rasulullah, setiap Rasulullah memerintahkan itu segudang hikmah. Yang jelas dosa kita diampuni Allah, besar kecil, nang terdahulu akan datang, nang rahasia ataupun tersembunyi, nang nyata dan nampak, itu diampuni Allah. Dan di samping itu bukan sekadar dosa sajalah yang diampuni Allah, tapi ada lagi fadilat lain. Di sini kata Imam Abu Talib Al-Maki, 2 kali pada hari Jumat, malam sekali, siang sekali pada malamnya, dan yaitu 300 tasbih di dalam 4 rakaat. Jikalau sembahyang akan dia pada siang hari, maka jangan diselangi antara tiap-tiap 2 rakaat itu dengan salam. Jangan dibatasi salam, langsung
4 rakaat sekali salam di ujung terakhir. Bila digawi siang, maka jika diselangi antara tiap-tiap 2 rakaat itu dengan salam, dan jikalau disembayangkan akan dia pada malam hari, maka perbuat 2 salam, yaitu tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Jelas saya kuliah, ini sembahyang apakah? Bila siang 4 rakaat, bila hendak 4 rakaat sembahyang siang 1 salam dan 1 tasyahud. Kalau bertasyahud awal langsung berdiri, sembahyang apakah? Mutlak kah? Sembahyang hajat kah? 1 salam 4 rakaat. Bila malam bidakan. Bila malam 4 rakaat itu dijadikan 2 salam. 2 salam, 2 tasyahud. Sembahyang apapun bila malam. Dikit lagi lah. Adapun riwayat yang kedua, maka engkau sembahyangkan 4 rakaat seperti takbiratul ihram, seperti takbiratul ihram yang dahulu itu juga sama. Usolli sunat tasbihi rakataini lillahi ta'ala. Maka engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram itu subhanallah Allahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini riwayat kedua. Habis membaca takbiratul ihram, Allahu akbar, baca ini dulu. Subhanallah Allahumma rabbana bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Artinya maha suci Allah, ya Allah ya Tuhan kami, dengan pujian Engkau dan maha suci Engkau, maha suci nama Engkau yang maha tinggi, jadduka wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Atau engkau baca doa iftitah yang tersebut dahulu itu. Kemudian maka engkau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Habis doa iftitah 15 kali dahulu daripada membaca Fatihah. Ini riwayat kedua. Sebelum membaca Fatihah, habis membaca iftitah, bacalah tasbih 15 kali. Jadi dahulu daripada membaca Fatihah dan surah. Kemudian maka engkau baca Fatihah dan surah seperti yang telah terdahulu itu. Kemudian engkau baca tasbih 10 kali. Jadi 25 kali berdiri. Kemudian daripada Fatihah dan surah itu padahal engkau berdiri. Kemudian maka engkau rukuk serta membaca subhanallah rabbiyal azim wa bihamdih. Jadi tiap-tiap rukun fi'li, sujud, i'tidal, rukuk, baca terus tasbihnya. Tasbih rukuk baca, tasbih i'tidal baca, tasbih sujud baca, hanya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan baca olehmu di dalam rukuk itu akan tasbih itu 10 kali. Berarti 25 tambah 10 35. Kemudian maka engkau angkat kepalamu serta membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, dan baca olehmu di dalam i'tidal itu akan tasbih itu 10 kali 45. Waktu i'tidal sudah 45 karena berdiri di selawi. Dan baca olehmu di dalam i'tidal itu akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau sujud serta engkau membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sujud maka 3 kali. Kemudian maka baca olehmu akan tasbih itu di dalam sujud 10 kali 55. Kemudian maka engkau bangkit duduk antara dua sujud itu serta membaca rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni 65. Kemudian maka baca olehmu tasbih di dalamnya itu 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yang kedua serta membaca subhan rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian maka engkau baca di dalam sujud itu akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau bangkit lalu berdiri kadaba istirahat, langsung berdiri. Bangkit sujud langsung berdiri kadaba istirahat. Ini nang riwayat yang kedua Ibnu Mubarak.
Jadi sama. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa nas'aluka qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbila wa rizqan halalan thayyiban wa thayyiban wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.